Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Chef. Kembali lagi nih di Chef Talk to You bersama saya Nursani. Bersama saya Ihsan. Dan kali ini kita mau bahas apa nih, San? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat realita sekarang ini, di mana di dunia mahasiswa ataupun di dunia kesiswaan SMA ataupun kuliah sampai dunia kerja gitu. Dan kita selalu dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kalau dihadapkan dengan pertanyaan mau milih organisasi atau karir gitu, pasti kita timbul suatu pertanyaan yang wah, ini suatu pertanyaan yang sulit gitu. Ya, dan bingung pasti kan. Bingung. Nah, itulah di sini di Chef Talk to You di podcast yang ke-7 ini kita akan membahas tentang toxic organisasi. Why judulnya gitu. I don't know juga why gitu kan. Kenapa? Dan kita sekarang sudah kedatangan dua narasumber yang hebat di sini ya, Kak. Yang berpengalaman. Tentunya. Ada Kak Nurul Safika Join. Apa kabar, Kak? Halo, alhamdulillah kabarnya udah mulai baik sekarang. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat ya. Dan Kak Rizky Muhammad Mustakin. Ya, saya alhamdulillah baik pada hari ini. Mudah-mudahan juga pandemi pada tahun ini cepat berakhir lah. Alhamdulillah. Tadi Ihsan nih, tadi tuh sebelum kita kesini kan, jadi aku lihat nih CV-nya punya Kak Nurul gitu, karena dikirim sama Kak Oci gitu kan. Terus aku lihat agak kaget, kok cantik CV-nya gitu, CV-nya. Kakaknya juga cantik. Terus aku lihat punya yang Abang Fikri kan, karena aku belum kenal gitu kan. Kok ganteng akunya. Nggak, Abang Fikrinya juga ganteng. Jadi pemateri kita hari ini udah lengkap nih. Udah cantik, udah ganteng, wawasan luas. Satu dua lah sama laki-laki perempuan idaman. Satu lagi nih San, banyak skill. Kakak dan Allah. Abang di sini udah banyak skill loh. Dan kita di sini berterima kasih banyak Kak Bang udah meluangkan waktunya di sini. Meski di sore hari ini di puasa yang ke-23 ya, Kakak masih semangat untuk menghadiri dan sharing bersama kita di sini. Ya. Nah, jadi Bang dan Kakak, jadinya Bang kakaknya. Nah, kita kan di sini akan bahas tentang organisasi or karir gitu, dengan toxic organisasi yang pada biasanya. Nah, dengan pengalaman Abang dan juga Kakak tentunya sibuk sekarang gitu kan. Nah, kira-kira sekarang ini kesibukan Abang dan Kakak sendiri apa gitu? Mungkin dari Abang Fikri. Nah, kalau dari Fikri sendiri itu sibuknya sekarang kuliah juga. Kuliah di semester 8 di Universitas Muhammadiyah Riau. Dan sekarang juga menekuni organisasi juga. Organisasi. Sambilan juga itu kerja sebagai ngojek juga. Masya Allah ya. Jadi ada karirnya. Ada juga karirnya juga gitu. Walaupun sedikit lah sedikit untuk kuliah kita kan. Jajan. Penting udah mandiri ya, Bang. Iya. Udah tahu rasa dunia kerja gitu lah. Kalau Kak Nurul sendiri gimana Kak kesibukannya? Iya, kalau untuk kakak sendiri sekarang lagi jadi pengacara. Masya Allah, pengacara. Pengangguran banyak acara maksudnya. Pikir pengacara yang Jadi di mana-mana ada acara tapi pengangguran Mas Yan. Jadi baru selesai ya, alhamdulillah kemarin di bulan April itu baru saya yudisium dan insya Allah nanti di bulan Juni baru wisuda. Nah, jadi on the way ke wisuda yaitu kita pengen coba cari kesempatan-kesempatan yang mungkin ada di perusahaan atau di mana untuk nanti kita bisa berkarya gitu sih. Semoga dilancarkan ya Kak. Amin ya. Dan dengar-dengar nih Kakak dan Abang dulu masuk ke anggotaan Chef juga gitu, dan mengemban posisi yang sangat strategis juga di Chef gitu. kayak usaha ya, harus strategis. Iya, yang harus strategis gitu. Dan gimana sih kesan dan yang Kakak dan Abang dapat nih ketika masih jadi keanggotaan Chef? Dan apa alasan Kakak dan Abang akhirnya melepaskan posisi itu dan memilih tidak di Chef lagi gitu? Mungkin dari Abang Fikri dulu. Oke. Saya di Chef kemarin tuh pada tahun 2019 itu program dari Cross Culture Festival gitu. Pada tahun 2019 itu selama 3 bulan kalau nggak salah. Saya ada di sana sebagai volunteer untuk program itu. Jadi pada saat itu ya bergabung sama keanggotaan Chef itu sangat menyenangkan, sangat berkesan karena lika-likunya sangat terasa sekali ya gitu ya. Karena kalau nggak ada lika-liku itu kan nggak berasa lah, ya kan? Karena itu tadi saya berada di Chef ini banyak kesan dan pesan sebenarnya untuk hidup saya. Karena awalnya
itu saya tidak mengenal organisasi pendidikan sama sekali. Itulah saya baru masuk di SEF pada tahun 2019. Iya. Nah, Jadi kesannya sangat sangat Iya, berasa. sangat Teringat berasa, gitu. sangat berasa bagi saya. Jadi yang terakhir tadi apa pertanyaannya? Kenapa abang akhirnya memilih tidak di SEF lagi? Memilih tidak di SEF lagi mungkin karena ada beberapa hal, dan itu mungkin termasuk berkaitan- kerja tadi Kak. Iya, Ya. kerja, ada kuliah juga kemarin. iya, kuliah. Jadi ada beberapa kesibukan yang mungkin belum bisa untuk dilanjutkan lah gitu. Berarti alasannya cukup jelas ya, karena pekerjaan, karena kuliah gitu. Nah, Mungkin sama kayak tema kita sekarang ini nih San. Iya, harus memanage antara Iya, harus- organisasi, iya, karir betul. dan kuliah gitu kan. Dan gimana Kak kalau menurut kakak sendiri gimana nih? Kalau untuk kakak sendiri, alhamdulillah ya, karena memang ketika masuk di SEF itu kakak pertama kali ditawarin sama teman. Waktu itu lagi libur semester, terus ditelepon, Nurul ini ada organisasi, kita pengen buat acara namanya Cross Culture Festival. Jadi kita lagi open volunteer nih. Aku rasa Nurul cocok nih masuk di sini gitu. Ya udah, akhirnya masuk gitu kan, masuk terus kita jalan ketemu dengan teman-teman yang lain. Itu volunteer waktu itu ada sekitar berapa ya, 10 apa sekitar 13 orang gitu, diantara di luar dari yang inti. Nah jadi itu yang volunteer memang yang new, yang baru sekali. Iya. Dan itu memang dari berbagai universitas ya, ada UIN, Universitas-universitas besar lah itu termasuk terus dalam itu. dari ini juga dari UIR gitu kan. Terus gabung, kita ketemu di situ untuk ini, untuk bisa menyatukan misi, mencapai yang namanya Cross Culture Festival. Untuk teman-teman yang masih belum tahu volunteer itu apa, volunteer itu bisa dikatakan sebagai relawan atau seseorang yang memang kerja atau mendedikasikan dirinya untuk sesuatu, mencapai yang keperluannya untuk orang banyak tanpa imbal hasil yang gitu. Nah jadi kita coba untuk garap itu sama-sama teman-teman, dan lika-likunya banyak kayak tadi dibilang sama Bang Fikri. Memang ada di saat-saat kita sesolid-solidnya, terus sampai ada di saat-saat kita sebuyar-buyarnya. Nah jadi itu sangat-sangat berkesan sampai hari ini. Jadi cerita itu mungkin akan tetap diceritakan ke anak cucu nanti, kalau ternyata kita pernah jadi bagian dari SEF yang luar biasa. Iya. Kakak waktu itu dapat posisi sebagai advisor. Jadi waktu itu masih ada posisi advisor. Terus kita coba di bagian advisor itu untuk bisa menengahi, atau kalau misalnya ada nih kekeliruan atau kesalahpahaman antar anggota, nanti kita coba buat kumpulkan, kita coba rundingkan, kita mediasi. Waktu itu SEF seperti itu. Kemudian akhirnya kenapa untuk tidak memilih ada di SEF lagi, karena memang waktu itu kakak udah masuk di semester berapa ya, semester 7 kalau nggak salah ya, masuk semester 7 apa masuk semester 8. Nah terus kakak juga tergabung di beberapa organisasi luar yang lain, yang memang pada saat itu kakak cerita nih sama Kak Oci, Iya. Kak, kira-kira kalau misalnya tetap seperti ini, khawatir tidak akan bisa berfokus dan juga tidak akan bisa nanti memberikan dedikasi yang full untuk ada di SEF. Akhirnya dengan berat hati waktu itu Kak Oci, nggak apa-apa deh, kamu pilih jalan yang menurut kamu terbaik untuk kamu, dan SEF akan selalu ada untuk kamu kalau misalnya kamu ingin kembali. Dan akhirnya kita ketemu lagi di sini. Kita ketemu lagi di sini. Ketemu lagi di SEF dalam podcast. Karena kan semester 7 itu semester sibuk gitu. Jadi kita pasti dihadapkan pada pilihan yang sulit. Mau gimana nih selanjutnya? Organisasi atau karir? Karir, mau menuju Balik karir. lagi ya ke Iya. temannya ya. memang banyak bimbangnya kalau Iya. dan juga gini Kak, kalau kita kan karena kita mau bahas tentang organisasi gitu kan, jadi realitanya nih permasalahan organisasi itu banyak orang yang baru ikut organisasi atau bahkan sobat SEF sendiri gitu yang belum mengerti apa itu organisasi gitu Iya. kan. Jadi melihat masalah-masalah dalam organisasi itu kadang perdebatan, pertentangan, perselisihan gitu kan. Jadi mungkin mereka nggak tahu sih organisasi itu apa sebenarnya, bahkan tujuannya nggak tahu, asal ikut aja, asal terobos organisasi terkenal gitu kan. Nah, ini kan toksiknya juga gitu kan, asal mau terkenal aja. Nah menurut Kak Nurul sendiri gitu,
esensi dari organisasi ini apa kira-kira Kak? Maksudnya pengertiannya sebenarnya gitu. Kalau menurut kakak sendiri, organisasi itu adalah dimana kita berkumpul dengan banyak kepala, dengan banyak pikiran, yang tujuannya nanti satu, gitu. Jadi ketika ada yang namanya perselisihan, ada perdebatan, atau ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya itu wajar-wajar aja. Toh kepalanya banyak, kepalanya nggak satu, gitu kan. Cuman kembali lagi, apa sih visi dari kita kembali bersatu, kita bisa sama-sama. Nah itu tuh yang kita harus kembali menyatukan arah-arah dari yang berlawanan ini untuk kembali itu loh tujuannya kita, bukan yang itu, bukan yang itu gitu. Jadi ketika kita bisa sampaikan tujuan kita itu satu yang di sana, terserah alurnya lewat mana, yang penting kita ke situ gitu. Jadi ya nggak masalah kalau misalnya teman-teman ada yang belok kanan, belok kiri, tapi asalkan bisa kembali lagi ke satu titik yang sama, ya teman-teman nggak ada masalah. Berarti teman-teman masih tetap bisa berhasil di dalam suatu organisasi gitu. Jadi intinya tuh organisasi itu kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama gitu Iya. ya. Walaupun ada perdebatan itu tuh udah satu paket lah gitu ya. Perdebatan, kecewaan, perselisihan satu paket gitu ya. Iya, Itu ibaratnya sobat Chef. masakan ya, kalau nggak ada bumbunya, Nggak ada garam. nggak ada garam, nggak ada sasanya itu nggak berasa. Yang penting tujuannya sama gitu kan. Walaupun jalannya Meskipun beda. pendapat-pendapatnya berbeda, satu di A, satu di Z, yang penting nanti kita sama-sama kumpul di R. Ya udah, kita kumpul di R gitu. Pasti gitu. Iya, betul. Satu tujuan. Satu tujuan. Nah, terkait dengan perbedaan pendapat tadi nih, Bang. Antara yang satu dengan yang lain pasti punya perbedaan pendapat. Kalau menurut si ini, menurut si ini. Jadi kita harus bisa menyatukan pendapat gitu. Nah, gimana, Bang? Kita itu bagaimana di posisi entah itu yang berdebat atau entah itu si penengah. Kita itu harus bagaimana ketika terjadi perbedaan pendapat itu? Oke. Kalau menurut saya, ketika saya berada di step dulu itu kan banyak tuh, kita kadang sama A sama si B, kadang si C sama si D, itu banyak sekali tuh. Nggak satu orang, tapi ada beberapa kawan yang seperti itu pastinya. Karena kita ini di beberapa berbeda universitas, berbeda dari suku, berbeda juga dari watak daerah pas segala macam, itu dikumpulkan di sana jadi satu organisasi yang mana nanti kita berpikir sama-sama untuk demi satu tujuan gitu kan. Itu seharusnya kan. Tapi perdebatan itu pasti ada, pasti. Tetapi wajar di sebuah organisasi. Tapi bagaimana tergantung dari masing-masing individualnya lagi, bagaimana menyikapi hal itu. Kalau kita di organisasi ini kalau baper-baperan itu agak susah sih. Jadi berdebat itu wajar, jangan jadikan penyakit, tapi jadikan itu sebagai Pembuka jalan untuk pembuka jalan kita pembuka jalan. untuk kedepannya lebih maju lagi, lebih kuat mentalnya lagi, dan kita tuh kalau nggak ada masalah mungkin nggak akan hidup sampai di hari ini, Iya, nggak betul. akan bisa berproses sampai di hari ini, karena masalah itu yang bisa menjadikan kita berproses sampai di titik sekarang ini gitu. Masalah itu jadi pembelajaran dan jadi Pembelajaran, gitu. pendewasaan gitu iya. untuk kita. Gimana pun masalahnya, kalau kita sama-sama dengan lapang dada, tidak membawa perasaan, pasti ujung-ujungnya selesai juga. Selesai gitu. juga. Betul. Nah, tadi kan kita udah bahas juga tadi bagaimana memposisikan kita ketika dalam permasalahan gitu ya Kak, ya Bang. Nah, mungkin ini juga permasalahan dari organisasi gitu. Yang paling sulit di organisasi itu kan menyatukan gitu kan. Menyatukan satu pemikiran walaupun berbeda itu tetap sama gitu. Berbeda apa? Bhinneka Tunggal Ika ya, Iya, berbeda-beda tapi tetap satu gitu kan. Nah, apa namanya, kalau kita misalnya dalam organisasi kita posisinya ketua atau kita keanggotaan lah gitu, bagaimana cara kita itu membuat organisasi itu menjadi suatu keluarga gitu, jadi serasi, punya chemistry gitu. Jadi kadang kan permasalahannya ada orang yang berorganisasi itu bergerak ketika disuruh. Iya. Nah, itu masalahnya. Karena kalau kita pribadi kan harusnya bergeraklah apa yang bisa kamu bantu gitu kan, jangan bergerak ketika disuruh gitu kan Kak. Nah, menurut pandangan Kak Nurul gimana gitu Kak? Membuat organisasi itu menjadi keluarga gitu. Kalau menurut kakak pribadi, gimana caranya membuat organisasi itu menjadi suatu keluarga adalah ketika teman-teman udah masuk dalam satu organisasi, berarti teman-teman udah masuk dalam satu rumah. Jadi ketika teman-teman udah dalam satu rumah yang sama, teman-teman harus bisa makan bareng, teman-teman harus bisa terbiasa dengan makanan yang apa adanya, teman-teman juga harus bisa berbagi ketika makanan itu hanya sedikit tapi semuanya harus dapat. Nah, jadi
Itu sih yang kakak rasakan. Jadi ketika nanti teman-teman punya masalah, mau dikit mau banyak, di share gitu. Ketika teman-teman punya suatu informasi yang rasanya ini bakal bikin teman-teman aku senang, di share. Bisa. Jadi sharing itu adalah salah satu cara untuk bisa kita jadi dekat gitu. Mau kita itu ketua, mau anggota, mau kepala divisi, kalau nggak ada yang sharing, nggak ada yang komunikasi, yang nggak akan ada tuh yang namanya keluarga gitu. Iya. Kayak kali masuk dalam rumah terus semua diam-diaman gitu, kerja aja masing-masing. Oke, aku divisi ini, aku kerjain ini, selesai dah, kasih ke situ, selesai gitu. Ya udah, kalau kayak gitu kita udah sama kayak tinggal di kota yang tetangga-tetanggaan juga nggak tahu siapa yang tinggal di sini. Iya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dalam satu rumah, ya paling nggak teman-teman tuh udah hafal, yang ini rambutnya keriting, yang ini dia tinggi, yang ini dia putih, yang ini dia suka nih makan pedas, yang ini dia suka kalau minum susu dikasih jahe misalnya gitu, Iya. gitu kan. Nah, jadi teman-teman ngafal karakter-karakter itu aja cukup untuk bisa membuat jadi satu keluarga. Kalau menurut kakak ya, gitu. Iya, betul. Berarti di dalam organisasi no egoisme dan no individualisme gitu Kak. Karena nanti kalau organisasi ya ini milik kita gitu. Bukan ini milik kamu, ini milik aku, bukan gitu Iya, begitu betul. Kak. Dan kalau semisal nih Kak, kita dihadapkan sama anggota yang menjadikan organisasi itu sebagai wah, aku masuk organisasi ini nih teman-teman, kalian nggak masuk nih, aku masuk gitu. Sementara ketika di dalam organisasi itu dia tidak bergerak, dia cuma rapat di situ, rapat dia main HP, dia tidak ada progres sama sekali dan tidak ikut membantu bagaimana organisasi itu berproses gitu. Bagaimana menurut pandangan Bang Fikri sendiri mengenai anggota yang seperti itu? Ya, itu balik lagi sih ke diri kita sebenarnya. Kalau saya lihat itu, nah itu banyak sekali mahasiswa yang seperti itu. Iya, betul. Mau di himpunan, mau yang seperti Chef di luar dari himpunan tadi. Walaupun itu pun kalau misalnya kalau aku dulu itu juga masuk, sebelum masuk organisasi yang pendidikan itu dulu juga aku masuk organisasi supporter. Itu iya. Jadi itu tuh bisa kita lihat juga bahwasanya ada yang datang hanya untuk tenar, Iya Bang. hanya untuk bisa dipandang orang, hanya untuk bisa kayak aku nih hebat loh daripada kalian. Itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman kita yang di luar sana seperti itu. Itu pengalaman aku ya. Jadi kita itu kalau misalnya sudah masuk organisasi, jauhkan dari hal-hal yang membuat kita tuh kayak aku pengen terkenal karena organisasi. Jangan. Aku yang dulunya dibilang kalau SMA ini mada apa segala macam, aku masuk organisasi ya karena ingin untuk berproses. Berproses, niatkan dulu dalam hati kita nih. Jangan hanya kayak bisa dipandang. Itu kalau misalnya kita hanya dipandang orang tua kayak hanya sementara gitu. Jatuhnya kayak apalah, pandangan orang tuh kayak Cuma sebatas cover, tidak Iya. tahu isinya gimana gitu. gitu. Jadi sebagai kita orang organisasi ya kita harusnya bisa berproses, bisa menunjukkan skill kita lah dalam organisasi. Jangan hanya ingin tenar semata gitu. Itu sih kalau menurut aku. Jadi sobat chef semua nih, kalau organisasi itu niatnya dulu gitu Niat Bang. dulu ya. Kalau niatnya untuk tenar, tidak usah berorganisasi. Tidak. Kalau niatnya untuk karena organisasi itu untuk membantu kita berproses, mengembangkan skill juga Iya. gitu Bang. Jadi kalau mau gabung organisasi itu luruskan dulu niatnya gitu. Ya tentunya memang niat itu yang pertama gitu. Dalam hadis itu kan innamal a'malu binniyat gitu kan. Semuanya tergantung dengan niat, dan apa yang kita niatkan itu akan sejalan dengan niatnya gitu, dan apa yang dapat sesuai dengan niat kita. Nah terkadang nih Kak dan juga Abang, dalam organisasi itu kan kita terkadang terus kerja tuh, sibuk kerja, sehingga kita biasanya dituntut nih, mungkin sobat chef juga ada yang merasakan gitu kan, harus multitasking, harus multi job gitu, pokoknya harus multi lah, multi talent gitu kan. Harus multi pokoknya gitu kan untuk seorang yang ikut organisasi. Nah menurut Abang sendiri tadi kan yang udah bekerja, dan Kakak sendiri mungkin juga, kalau kita kesibukan organisasi itu sebenarnya seberapa pengaruh dengan karir kita nanti, ataukah sejalan enggak dengan karir kita gitu. Mungkin dari Abang. Oke.
Kalau menurut saya ya, selama saya berada di organisasi ini, mungkin kalau untuk progres diri, untuk pengembangan diri itu sangat berpengaruh untuk dunia kita nanti, untuk Iya. masa depan kita nanti gitu. Untuk dunia karir apapun itu juga. Dunia dalam keluarga pun kita juga berpengaruh juga itu, dalam kehidupan sehari-hari kita berpengaruh juga kalau kita dalam organisasi ini. Karena di organisasi ini kita dilatih itu mental, skill yang seperti apa bilang tadi, itu kita harus pandai serba hal, multitasking tadi itu. Multitasking ya. Jadi kita dari tadi itulah yang bilang tadi itu serba bisa, serba pandai. Kita harus Bisa memanfaatkan bisa segalanya. bisa memanfaatkan segalanya lah gitu. Jadi kalau di organisasi aku dulu nggak pandai ngomong di depan ini, Enggak. diketawain. Aku kenapa masuk humas dulu, aku dulu ceritain lah sedikit ya. Iya, nggak apa-apa. Kenapa aku bisa di organisasi dan bisa kenapa bisa masuk jurusan humas, padahal aku dulu SMA-nya analis kesehatan, bagian laboratorium. Iya, iya. Kenapa bisa itu? Karena dulunya aku kan juga aktif di organisasi, bukan organisasi sih, jadi ketua angkatan lah, untuk angkatan SMP. Jadi seluruh angkatan Sama SMP itu, Angkatan. ya. Jadi seluruh ketua itu, jadi aku semua yang buat acara ini apa segala macam. Iya. Gitu. Jadi pernah suatu momen itu tuh aku demam panggung, itu penyakit aku tuh dulu tuh, demam panggung. Jadi aku berbicara di depan itu diketawain sama guru, sama juga teman-teman aku. Gara-gara aku mukanya merah, Iya. berkeringat, dan aku terbata-bata ngomongnya. Sampai-sampai aku mati kutu, nggak tahu mau ngapain lagi tegak di depan itu, nggak tahu lagi. Nah, jadi aku berpikir setelah aku lepas SMA, Iya. itu aku tunda dulu setahun. Karena aku berpikir lagi, aku dulu analis kesehatan, jadi aku mau keluar lah dari analis kesehatan, aku mau kemana. Dan dulu juga teman-teman aku juga kayak bagaimana sih teman-teman aku nih berhenti di waktu yang tidak tepat. Iya. Seperti semester 7 udah berhenti dia, karena lihat skripsi udah berhenti dia. Jadi aku nggak mau seperti itu nih. Jadi aku harus mengambil jurusan yang benar-benar aku bisa, aku Iya. ingin. Iya. Aku pengen tamat di sini. Hmm. Jadi aku pikir itu selama setahun. Iya. Untuk menentukan itu setahun aku menuju itu. Jadi itulah masuk di humas. Aku pengen pandai berbicara di depan orang. Aku pengen bisa mental aku kuat berbicara dimanapun. Pokoknya aku pengen bisa lah berbicara seperti hal sekarang ini. Iya. Itu jadi aku masuk humas. Itu pun nggak cukup sampai di situ sebenarnya. Kita teori-teori yang ada di humas itu tidak cukup. Jadi itulah masuk organisasi tadi. Disitulah aku bisa mengembangkan diri, aku bisa berbicara dimanapun dan siapapun orang di depannya. Artinya, Orang dinas apa semua pun aku bisa bicara. artinya memang ketika kakak mengikuti organisasi udah sejalan ya dengan Udah karir sejalan. gitu. Apa yang kita inginkan lah nanti. Iya. Dan aku pengen juga nanti kalau misalnya apa ya terus karir aku ya di organisasi. Juga nanti pengennya di ilmu komunikasi juga nanti, atau bagian humas kah nanti di perusahaan. Itu aku ingin seperti itu gitu. Mungkin jadi gubernur. Perjalanannya luar biasa ya Bang Udah jadi ya. ketua angkatan kan. Iya. Gubernur nanti. Dari kesalahan itu bisa muncul, wah aku harus jadi ini Iya. gitu. Bisa mengembangkan diri lewat kesalahan itu gitu. Luar Itu makanya biasa, Bang. organisasi itu tempat kita Iya. berproses. Iya. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, Kak, dimana tadi tema kita karir organisasi gitu. Iya. Menurut kakak dan abang sendiri nih, gimana cara kita memanajemen waktu kita dan antara organisasi atau karir itu sendiri? Gimana mana dalam suatu sisi organisasi dan karir itu sejalan gitu. Bagaimana cara kita memanajemen waktu kita agar organisasi dan karir ini tetap sejalan tetapi dengan manajemen waktu yang baik gitu. Menurut kakak sendiri? Kalau menurut kakak pribadi, untuk gimana cara memanage antara karir, kuliah, atau organisasi. Kalau menurut kakak, teman-teman harus bisa dulu menentukan mana sih skala prioritasnya teman-teman. Iya. Jadi letakkan dulu skala prioritas teratas apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, keempat apa. Nah, dan ini bisa jadi berputar.
letaknya sesuai dengan apa yang sedang dilakukan di prioritas-prioritas tersebut. Misalnya nih teman-teman ada di 4 organisasi, letaklah 4 organisasi. 4 organisasi juga ada di kuliah dan juga ada di kerja. Otomatis kerja jadi prioritas pertama. Nanti ketika selesai di pekerjaan, terus ada yang bentrok antara kuliah dengan organisasi. Dahulukan dulu kuliah karena itu kewajibannya teman-teman. Kemudian ketika ada di 4 organisasi, lihat dulu posisi teman-teman di 4 organisasi itu sebagai apa. Kalau ada yang sebagai ketua, teman-teman punya tanggung jawab ke anggota. Dan itu banyak tanggung jawabnya. Ambil dulu yang itu. Kalau ternyata teman-teman itu hanya di bagian anggota yang bisa disupport oleh rekan lainnya di waktu yang teman-teman nggak bisa datang, ya sudah, minta dulu, support dulu ya gitu. Itu biasa aja dalam organisasi, dalam memanage dan lain-lain. Karena nanti toh ketika teman-teman masuk dalam dunia pekerjaan pun, teman-teman juga akan dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Ada di job yang ini belum kelar, yang job itu udah datang, yang job itu udah datang lagi gitu. Jadi mana nih yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu mana skala prioritasnya. Gitu sih kalau menurut kakak, gimana cara memanage-nya. Berarti skala prioritasnya dulu gitu. Kalau tanggung jawab di sini lebih besar, sementara yang lain masih bisa disupport, utamakan dulu yang tanggung jawab besar gitu. Kalau menurut pandangan Bang Fikri sendiri gimana, Bang? Kalau menurut aku itu tuh selama aku berorganisasi, kuliah dan aku kerja, itu tuh kita tuh harus belajar tanggung jawab sebenarnya. Dari tanggung jawab itu kita bisa memanage semuanya. Kalau kita membuat kita berani masuk, berani juga tanggung jawab di situ. Jadi menurut aku tanamkan dulu tanggung jawab yang ada di diri kita, berani kita mengambil resiko yang ada dalam organisasi. Walaupun kerja tadi kita udah memilih, kita pengennya jalan ini. Nah, kita harus tanggung jawab terhadap 3 hal ini. Yang mana kalau misalnya skala prioritas tadi, yang bilang seperti Nurul tadi, yang mana prioritas itu didahulukan. Yang mana yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan nanti lagi nih. Kita harus cari waktu yang bisa untuk kayak satu harian nih kita jadwalkan nih. Kalau menurut aku kita buat aja jadwalnya. Hari ini kita apa yang mau kita kerjakan. Jam sekian apa yang mau kita kerjakan. Nggak mungkin kan suatu harian kita kerja terus. Emang kita presiden apa? Presiden aja masih bisa tidur gitu kan. Terlalu sibuk. Walaupun jigilnya kerja. Walaupun kerja, tapi pasti adalah waktunya gitu kan. Dari pagi kita bangun, kita apa yang mau kita kerjakan. Nah, waktunya aja kita buat dulu. Kita jadwalkan, susun. Belajar tanggung jawab kita di situ. Itu aja sih menurut aku. Ya, berarti memang harus ada komitmen ya gitu Sobat Sep dalam berorganisasi, berkarir ataupun diri kita pribadi. Kalau kata orang itu memperbaiki itu dari yang kecil gitu. Berarti memanage waktu diri dulu, mandi, makan itu udah termanage, baru ke organisasi. Kalau itu udah terorganisir gitu kan. Berarti itu nanti juga terorganisir juga gitu. Nah, Sani mungkin ini udah habis mungkin waktunya, pertanyaannya juga udah habis gitu. Iya, pertanyaannya terima kasih banyak ya Bang, Kak. Sangat Berikan membuka wawasan. jalan pikiran kita semua di sini Sobat Sep. Kalau organisasi itu gimana? Jadi kalau masih dihadapkan dengan pilihan organisasi or karir, semuanya sudah terjawab ya. San ya, udah dijawab oleh Kakak Nurul, Bang Fikri di sini. Dan ya mungkin itu aja untuk episode ke-7 kali ini di Self Talk 7 dalam subtema organisasi or karir, toxic organisasi why gitu. Jawabannya sudah ada. Jadi untuk Sobat Sep semuanya ikutin terus semua postingan-postingan di Sep Podcast agar bisa membuka jalan pikiran kita semua di sini, gimana harus berproses ke depannya gitu. Kita bisa belajar sama-sama di sini. Iya. Pokoknya intinya kita terima kasih kepada terima Bang Fikri kasih, dan Bang, Kak Nurul telah Kak. sempat juga untuk hadir pada podcast kali ini. Dan tadi juga lupa sebenarnya menyampaikan dari Ketua SEP sendiri sangat mengapresiasi Abang dan Kak Nurul. Kakak sudah menyempatkan waktu lupa juga. hadir pada hari Itu ini. juga Kami juga terima kasih. kita udah punya kesempatan ya untuk udah bisa ngisi di salah satu podcastnya teman-teman. Terima kasih juga kepada anggota SEP semuanya udah memberikan kami kesempatan untuk berbicara di sini.
bisa silaturahmi di bulan Ramadan ini. Dan mumpung ini udah akhir-akhir Ramadan juga, mohon maaf lahir batin Iya. Bang. Mohon maaf lahir Mohon maaf lahir batin. Walaupun baru kenal ya, nggak Iya. apa-apa. Mohon maaf lahir batin. Baiklah, sudah selesai. Sampai Eh. jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. See you.